Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Renah Willy Rohdan 2020 11 Ubaidah Nur Halimah 2020 11 3 Melia Santika Rahmawati 2020 11 4 Arita Ainur Yahya 2020 11 5 Muhammad Nufal Habib 2020 11 Kami akan menerangkan materi tentang akuntansi biaya dan pengertian biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, pembuatan, dan penjualan produk atau jasa dengan cara penafsiran terhadapnya. Biaya yang arti luas dalam pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya dalam arti sempit merupakan bagian daripada harga pokok yang dikorbankan di dalam usaha untuk memperoleh hasilan. Biaya atau kos adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa. Beban atau expense, yaitu pengorbanan yang diperlukan untuk atau dikeluarkan untuk merealisasi hasil. Beban ini dikaitkan dengan revenue pada periode yang berjalan. Pengorbanan yang tidak ada hubungannya perolehan aktifah, barang, jasa, dan juga tidak ada hubungannya dengan realisasi hasil penjualan, maka tidak digolongkan sebagai cost ataupun expense, tetapi digolongkan sebagai loss. Akuntan biaya merupakan suatu nilai tukar pengeluaran yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran pada tanggal akuisis dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau aset lain yang terjadi di masa depan. Objek biaya merupakan aktivitas yang diakumulasi dan diukur. 2. Kemampuan menelusuri biaya ke objek biaya. Pengukuran biaya sangat penting pada kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya. Kemampuan untuk menelusuri biaya menentukan seberapa objektif ukuran biaya yang dihasilkan. Pengambilan keputusan dalam memahami dan mengandalkan ukuran biaya sebagai dasar untuk membuat prediksi dan mengambil keputusan. 3. Kemampuan biaya di industri jasa sangat untuk pengambilan keputusan harga, tender, serta penghilangan atau penambahan suatu jasa. Dalam lingkungan kompetitif, kemampuan untuk menelusuri biaya dari suatu jasa dalam menghitung biaya barang hasil manufaktur. Klasifikasi biaya. 1. Objek pengeluaran, di mana prinsip dari penggolongan biaya ini berkaitan dengan pengeluaran. Misalnya, biaya untuk membayar gaji karyawan tersebut disebut biaya gaji. 2. Fungsi pokok perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya diklasifikasikan menjadi A. Biaya produk atau manufacturing. 2. Biaya pemasaran atau marketing. 3. Biaya administrasi dan umum atau administration. 4. Keuangan atau finansial. 3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. A. Biaya langsung. B. Biaya pemasaran. 4. Hubungan biaya dengan volume kegiatan diklasifikasikan menjadi A. Biaya tetap atau fixed cost. B. Biaya variabel atau variable cost. C. Biaya semi variabel atau semi variabel. Biaya bahan baku adalah seluruh bentuk dari biaya yang akan digunakan untuk mendapatkan hingga dengan bahan yang di mana siap untuk digunakan, yang dimana akan termasuk ke dalam harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan berbagai macam hal lainnya. 1. Biaya bahan penolong atau BOP. 2. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Maka penggolongan biayanya adalah menjadi 3. Biaya bahan penolong. 4. Biaya tenaga kerja tidak langsung. 5. Penyusutan dan amortisasi aktiva tetap. 6. Pemeliharaan aktiva tetap. 7. Biaya listrik dan air. 8. Biaya asuransi. 9. Biaya overhead lainnya. Tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan. Biaya tenaga kerja adalah untuk pembayaran yang dinamakan upah.
Hal ini penting untuk membedakan dengan istilah gaji. Komponen biaya tenaga kerja. 1. Biaya rekrut karyawan. 2. Upah karyawan. 3. Kesejahteraan karyawan. 4. Kewajiban perusahaan terkait karyawan. Biaya tenaga kerja akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Biaya tenaga kerja langsung atau PTKL. 2. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau PTKTL atau BOP. Manufacturing cost. Biaya manufaktur adalah biaya-biaya yang biaya-biaya pengeluaran untuk pembuatan produk terjadi dalam perusahaan manufaktur selama suatu periode disebut biaya manufaktur atau manufacturing cost, atau lebih dikenal dengan biaya pabrik. 1. Bahan baku. Bahan yang secara langsung dapat diusut ke produk. Contohnya, kain dari benang. 2. Tenaga kerja. Tenaga kerja yang secara langsung ikut mengerjakan produk atau jasa. Contohnya, upah kerja atau gaji karyawan. Biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Contoh, 1. Biaya tetap atau basic cost. 2. Biaya variabel atau variable cost. 3. Biaya total atau total cost. 4. Biaya rata-rata atau average cost. 5. Marginal cost atau biaya marginal. Biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah-ubah pada beban jumlah produk yang diproduksi. Contohnya, bahan langsung, tenaga kerja langsung, upah lembur tenaga kerja, dan komisi. Sedangkan biaya tetap merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam keadaan konstan yang tidak berubah walaupun mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Contoh penyusutan, asuransi, beban bunga, pajak properti, dan biaya sewa. Penggolongan biaya. Yang pertama, objek pengeluaran. 2. Fungsi-fungsi pokok perusahaan. 3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 4. Atas dasar tingkah lakunya terhadap perubahan volume kegiatan. 5. Jangka waktu. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menggolongkan biaya diantaranya yaitu yang pertama, berdasarkan fungsi pokok perusahaan. A. Factory cost atau biaya produksi. B. Biaya bahan baku atau direct material cost. C. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. D. Biaya tidak langsung atau factory overhead. E. Commercial expense atau operating expense. F. Marketing and selling expense. G. General and administration expense. Yang kedua yaitu berdasarkan periode akuntansi. Yang pertama, capital expenditure atau pengeluaran modal. B. Revenue expenditure atau pengeluaran penghasilan. Yang ketiga yaitu berdasarkan pengaruh manajemen terhadap biaya. A. Biaya terkendali atau controllable cost. B. Biaya tidak terkendali atau uncontrollable cost. Yang keempat yaitu karakteristik biaya dihubungkan dengan keluarannya. A. Biaya engineered, elemen biaya yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan output. B. Biaya discretionary atau semua biaya yang tidak mempunyai hubungan yang akurat dengan output. C. Biaya commit atau biaya kapasitas, yaitu biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. 5. Pengaruh perubahan kegiatan terhadap biaya. A. Biaya tetap.
biaya yang jumlah tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan sampai pada tingkat tertentu. B. Biaya variabel. Biaya variabel mengasumsikan hubungan linear antara biaya aktivitas tersebut. Semakin besar volume kegiatan, maka semakin besar pula total biaya variabel. C. Biaya semi variabel. Biaya di mana jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Sifat perubahannya tidak sebanding atau proporsional. 6. Berdasarkan objek yang dibiayainya. A. Biaya langsung. Biaya dapat diidentifikasi objek atau pusat biaya tertentu. B. Biaya tidak langsung. Biaya yang terjadi tidak dapat diidentifikasikan pada objek atau pusat biaya tertentu dan dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya. Sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Actual cost system atau sistem harga pokok sesungguhnya. 2. Standard cost system atau sistem harga pokok standar. 3. ABC atau activity based cost. Sistem pengumpulan harga pokok. 1. Job order cost, yaitu suatu metode pengumpulan harga pokok produk yang dikumpulkan untuk setiap perusahaan kontrak. Jadi setiap ada pesanan mempunyai harga pokok tersendiri yang dibuat dalam job cost sheet. Pada metode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi pesanan pelanggan. 2. Proses cost, yaitu pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu. Pada metode ini, proses produksi di perusahaan dilaksanakan secara terus-menerus, barang yang dihasilkan homogen dan perhitungan harga pokok produksi didasarkan atas waktu. Pada metode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi stok. Manfaat biaya per unit. Perusahaan manufaktur sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Informasi biaya per unit adalah sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan lainnya. Fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur: A. Fungsi produksi. B. Fungsi pemasaran. C. Fungsi administrasi dan umum. Dalam pengolahan bahan baku menjadi ekonomi, 3 kelompok yaitu A. Pengorbanan bahan baku. B. Pengorbanan jasa tenaga kerja. C. Pengorbanan jasa fasilitas. Sistem pengumpulan harga pokok. 1. Job order cost, yaitu suatu metode pengumpulan harga pokok produk yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak. Jadi setiap ada pesanan mempunyai harga pokok tersendiri yang dibuat dalam job cost sheet. Pada metode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi pesanan pelanggan. 2. Proses cost, yaitu metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan setiap satuan waktu. Proses produksi di perusahaan dilakukan secara terus-menerus, barang yang dihasilkan homogen. Pada metode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi stok. Oke, Ars. Keterbatasan sistem akuntansi biaya. Pertama, hasil dari penawaran sulit dijelaskan. Kedua, harga pesaing nampak lebih rendah sehingga kelihatan tidak masuk akal. Ketiga, produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi. Keempat, manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang kelihatan menguntungkan. Kelima, margin laba sulit dijelaskan. 6, pelanggan tidak mengeluh atas biaya naiknya harga. 7. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberi data biaya bagi produk khusus. 8. Biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan. Pengertian beban.
Beban merupakan penurunan nilai ekonomi yang berupa pengeluaran uang atau penyusutan aktiva atau terjadinya kewajiban perusahaan yang harus dibayar oleh perusahaan dalam mengeluarkan kas. Pengeluaran perusahaan untuk beban dalam suatu periode juga dapat menurunkan laba perusahaan tersebut. Jenis akun beban. Beban mempengaruhi semua laporan akuntansi keuangan, tetapi memberi pengaruh yang paling besar pada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ada 3 antara lain. Pertama, harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan adalah biaya perolahan bahan baku dan mengubahnya menjadi produk jadi. Ini tidak termasuk biaya penjualan dan administrasi yang dikeluarkan oleh seluruh perusahaan maupun biaya bunga atau kerugian atas pos luar biasa. Untuk perusahaan manufaktur, HPP mencakup tenaga kerja langsung, bahan langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk perusahaan jasa, ini disebut biaya layanan dari HPP. Untuk perusahaan yang menjual barang dan jasa, itu disebut harga pokok penjualan. Contoh HPP termasuk bahan langsung, biaya langsung, dan overhead produksi. Kedua, beban operasional. Beban operasional terkait dengan penjualan barang dan jasa, dan termasuk gaji, penjualan iklan, dan sewa toko. Ketiga, beban keuangan. Biaya yang ditimbul dari meminjam dari pemberi pinjaman atau kreditor itu adalah pengeluaran di luar bisnis. Inti perusahaan contohnya termasuk biaya origination, pinjaman, dan bunga atas uang yang dipinjam. Gambar arus perusahaan manufaktur, arus listrik produksi pada manufaktur, arus biaya perusahaan pada manufaktur. Sekian dan terima kasih.